بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وأهل بيته وأنصاره ثم إن روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إن روح عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهما سيدنا الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الحداد شيخنا مربي روحنا أبويا كيجي أحمد زياد بن مهاجر كيجي عبد الله الشافعي بن نور علي بن هاجي أنور بن نرسل جعمان حبيب شيخ من علي الحبيب شاه المسوى كهجي سبيل رشاد بن أسمالي كيجي أحمد باكر مدينة بن هجلة كيجي عبد الرحمن ناوي بن هجناوي ووصوله وقوله مؤلف هذا محمد شرف الحظ الفاتح الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى صحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengisi malam yang biasa diisi oleh guru kita Ustadz Jamil Mukminin. Pada malam hari ini beliau tidak bisa ikut kegiatan rutinitas. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan sehat afiat, Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesempurnaan di dalam kesehatannya, amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini kita tidak membahas kitab Riyadul Badi'ah karena saya berpikir ini malam adalah tempatnya beliau. Saya mengambil kitab hanya sekedar untuk mengisi malam Jumat ini berkaitan dengan kalimat alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahu al mutakamila. Segala puji lillah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Muwaffiq, Al-Muwaffiqi yang senantiasa memberi taufik. Ya, jadi Allah telah memberikan taufik kepada kita. Jadi taufik itu sesuatu yang sudah kita kerjakan. Ini malam Jumat ada sesuatu yang manfaat di majelis ini, maka kita datang dan kita sudah duduk di sini, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah Allah al-muwaffiq yang memberikan taufik kepada kita. Lil ula,
bagi perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang tinggi. Jadi perkara-perkara yang mulia itu hanya Allah yang mampu memberikan kepada kita, gitu. Jadi kebaikan-kebaikan, taufik, pokoknya perkara-perkara yang mulia itu adalah Allah yang memberikan kepada kita, gitu. Luar biasa ya. Jadi makanya saat ini kita insya Allah di dalam perkara-perkara yang mulia itu, jadi luar biasa. Maka ini adalah mesti kita ungkapkan ya. Ungkapkan apa? Pujian, memuji. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi hamdan yuwafi birrahu al-mutakamilah. Itu pujian yang mencakup atau meliputi, memenuhi kebaikan al-mutakamilah yang sangat sempurna. Jadi pujian-pujian yang telah diberikan kepada kita itu, yaitu apa? Kebaikan yang sangat sempurna. Itu luar biasa. Jadi kebaikan yang sempurna itu apa? Kita tahu, kemudian kita datangi, kita ada di situ ya. Nah, maka nggak gampang ya. Seperti ada sebuah pertanyaan, misalnya gua kalau punya duit 100 juta nih gitu nih, kalau punya duit 100 juta kira-kira beli sapi apa kagak? Mau apa kagak beli sapi? 5 mau nggak? Punya duit 100 juta terus beli sapi 5 biji, mau nggak? Mau. Kenapa? Karena duitnya belum ada ya, iya gak? Tapi kalau duitnya udah ada, wah nah lain lagi ya, puncak pila lagi kita sewa pokoknya gitu. Jadi biasanya orang itu dia akan punya pikiran sesuatu itu kalau gua punya, tapi begitu dia punya beda lagi gitu, beda lagi. Gua kalau sehat aja mah gua dateng ke Nurul Qalbi gitu. Kenapa? Karena dia lagi nggak punya sehat. Tapi kalau udah punya sehat beda lagi, udah mau nongkrong di warung gitu. Saya kadang-kadang sering juga ngelihat tuh orang yang biasa ada di sini malam Jumat nongkrong di warung gitu. Sayang gitu. Kita kan di sini ngajinya emang saya bilang udah kita pemain malam ini ya, mau disorein juga tetap aja malam-malam juga. Saya mau pengennya nih jam 8 mulai, teng setengah 9 selesai gitu kan. Nah baca yasin, ratib segala macam, mulai buka kitab sampai jam 9, ntar jam 9 baca maulid, jam 10 udah kubra, itu enak. Udah kan emang pemain malam semua, jangan bisa dirubah udah ila yaumil qiyamah gitu ya. Pernah kan saya sekali saya datang ya, belum digelarin tikar di sini itu mikir gitu. Jadi emang judulnya kita ngajinya pemain malam, jadi udah jangan dikata apa-apa. Kemudian ba'da anna ata bil basmalah thanna bil hamdalati iqtidaan bil kitabil azizi ya. Setelah beliau itu membahas kalimat bismillah, jadi ini dalam kitab ini setiap kita mengawali sesuatu itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat yang sempurna, kecuali kita misalnya bersihin sampah atau buang sampah, itu nggak ada kesunahan baca bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya kita dengan tangan kiri begitu. Kalau buang yang kotor-kotor, jadi misalnya kita buang, habis bersihin kotoran terus kita buang, kita lemparin bismillahirrahmanirrahim, agak ada sunnahnya itu. Nah kemudian yang hanya dibaca tidak sempurna bismillah itu ketika kita memotong hewan dengan mengucapkan bismillah aja udah, nggak pakai rahman dan rahimnya, bismillahi Allahu akbar. Jadi sampai di situ. Jadi misalnya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kadang-kadang ada, andaikan ada orang yang seperti itu ya jangan dikata apa-apa,
kagak jadi masalah, enggak ya. Tapi dalam runtunannya salam, bismillah, hamdalah gitu. Makanya di sini diucapkan ba'da anna ata bil basmalati tanna bil hamdalah. Jadi langkah yang keduanya adalah dia mengucapkan alhamdulillah. Iktidaan bil kitab, itu hal mengikuti Alkitab Al-Aziz yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran kan begitu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Jadi itu bahasanya iktidaan bil kitabil aziz. Al-Quran itu sudah mencontohkan. Langkah yang kedua adalah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu. Setelah apa? Setelah bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi kalian nanti misal sambutan bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Kalau mau adzan nggak usah bismillah. Mau adzan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kagak usah. Adzan mah cukup innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Itu juga kalau lagi di Jumatan doang umumnya. Kalau misalnya kita mau sholat juga begitu, nggak usah pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli, nggak usah. Ada orang yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, karena dia mengucapkan doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah durun. Karena di situ ada Qur'annya, itu kan doa tuh Rabbi a'udzubika. Jadi sebelum sholat tuh sunnah baca, diajarkan oleh ulama kita, guru-guru kita, sebelum kita sholat mengucapkan doa berlindung kepada Allah dari godaan setan. Supaya apa? Sholat kita nih fokus, tidak gampang digoda oleh setan. Jadi kita punya modal doa. Maka kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu kaitannya dengan kalimat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun gitu. Itu kan firman Allah tuh, Rabbi a'udzubika. Kemudian baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai selesai baru usolli fardhu dhuhri, usolli fardhal maghribi, dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalnya mau sholat usolli, nggak ada kesunahannya, dia mengucapkan a'udzu dan bismillah gitu. Wa amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan ada satu perbuatan, amalan dan pekerjaan atau amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, dengan firman, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, yuhibbu, sangat mencintai, ayyuhmada, jika dia dipuji. Jadi kata Rasulullah, Allah itu sangat senang, sangat cinta ketika dia dipuji. Karena kepemilikan pujian itu adalah Allah Subhanahu. Ada perempuan cantik kita puji, senang nggak dia? Buat senang banget. Jual jelek, tapi kita puji, ya Allah gitu. Apalagi yang dipuji calon kita gitu ya. Kan kadang-kadang calon itu kan ya ada yang cakep, ada yang sedang gitu. Karena memang cinta itu bukan apa, cinta itu sebenarnya terpaksa, keterpaksaan. Kalau cinta memilih mah, cinta itu bukan pilihan, bukan. Pernah dengar nggak pembahasan tentang mencintai seorang wanita? Itu bukan pilihan ya. Jadi misalnya kalian nih mencintai wanita, mau dijadiin istri, itu bukan pilihan, itu keterpaksaan sebenarnya. Terpaksa untuk mencintai. Kenapa? Kalau pilihan mah pasti orang milihnya ya pengennya yang kayak Syahrini ya. Buktinya apa? Ada yang ganteng banget bininya rungsep ya. Ada yang perempuannya cantik, lakinya PKI, pendek, kurus, hitam ya.
Nah, itu karena memang bukan pilihan gitu. Dia seneng-seneng aja sama yang gembrot ya, lakinya ganteng tinggi, jangkis dah, jangkis, jangkung kurus najis ya, bininya gembrot buat termana. Kalau ngeliat dia jalan kita yang capek, tapi dia seneng aja, harmonis hidupnya, terus nggak pernah ribut gitu, asik-asik aja gitu. Nah, di sini kata Rasulullah, innallaha azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada, sungguhnya Allah azza wa jalla itu mencintai jika dipuji. Maka kita bisa salat alhamdulillah 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 alhamdulillah, karena Allah senang ketika dipuji oleh hambanya. Tuh, sama juga kayak kita lagi dipuji sama teman kita. Orang biar kata marah banget, bawa bendok nih 3 meter tuh bendonya, mau bacok kita, gua Allah bang lu ganteng banget, udah ngapa jangan pakai marah lu, ya iyalah, lu kan orang baik banget, dipuji lemes dia. Tuh, makanya seorang wanita itu hanya dipuji, dia akan lemah kalau dipuji. Marah banget nih, kita puji aja, kita angkat-angkat, ya dikelonin kita bang. Iya, coba ntar kalau udah punya bini dah ya. Jadi ayyuhmada wa akhrajahu ad-Dailami marfu'an, dan dikeluarkan hadits ini oleh Imam ad-Dailami marfu'an. Hadits ini marfu'. Innallaha yuhibbul hamda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian. Yuhmadu bih, yang dipuji terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya Allah mencintai alhamda, pujian. Jadi Allah itu mencintai kalimat alhamdulillah. Allah itu menyukai, mencintai pujian ya. Kemudian yuhmadu bihi, yang dipuji terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian yang dilontarkan kepada Allah itu Allah sangat suka. Nah, maka selanjutnya liyuthiba hamiduhu, ketika kita memuji kepada Allah, liyuthiba hamiduhu, agar supaya kita mendapatkan balasan, agar kita mendapatkan pahala kepada yang dipujinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngapain sih kita muji Allah? Supaya kita dapat pahala. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, ya Allah begini begini, subhanallah kau telah memberikan kepada saya begini begini begini. Itu apa? Pada akhirnya liyuthiba, agar supaya kita itu mendapatkan pahala terhadap kepada yang pujinya. Begitu ya. Kayak bini mau minta duit, main marah-marah aja, dibagi apa kagak sama lakinya? Kagak bang, ya Allah, abang mau paling ganteng udah. Ini bang, saya mau ke Tanah Abang ini bang, punya duit baru 500.000. Tanah Abang ini yang lo beli. Oh, dipuji, jadi kita dibagi. Begitu. Asal kita puji gak, belum maur aja udah. Wa ja'ala alhamda li nafsihi dzikran. Wa ja'ala alhamda, dan dijadikannya pujian li nafsihi, terhadap zatnya Allah, terhadap dirinya Allah Subhanahu wa taala, dzikran, sebagai zikir. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pujian itu ya terhadap dirinya, terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala, dzikran, sebagai zikiran, sebagai pengingat. Jadi kalau kita pengen mengingat Allah Subhanahu wa taala, pengen berzikir kepada Allah, pakailah kalimat alhamdulillah, pakailah kalimat pujian itu yang kita lontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi wa ja'ala alhamda li nafsihi dzikran, sebagai zikiran. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Ketika mengucapkan alhamdulillah, liyuthiba, kita pasti dapat pahala, gitu. Wali ibadihi dzukhran, dan terhadap hambanya itu menjadi
apa? Dhukhran itu celengan, tabungan. Dhukhran, zal kha ra, alif, dhukhran. Nah, jadi terhadap hamba-hambanya Allah, dhukhran sebagai tabungan. Jadi Allah menjadikan pujian itu terhadap dirinya sebagai zikiran, sebagai pengingat. Ketika kita pengen ngingat Allah, ucapin aja alhamdulillah gitu. Kita dapat nikmat, ucapin alhamdulillah. Kita nih dari rumah ke sini, kalau nggak ada pertolongan dari Allah nggak bakalan sampai kemari. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Kita bisa jalan, dan di jalan ini aman, ada motor, ada mobil, seliwer gitu. Kita nggak kena apa-apaan, terlindungi. Dan siapa itu yang melindungi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan pujian itu kepada Allah Subhanahu sebagai apa? Dzikron, pengingat. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah atau pujian, maka disebutnya ketika pujian itu ya diucapkan alhamdulillah gitu. Makanya kalian ya, banyak orang memang yang ngucapin ketika dia punya nikmat nih, hanya dia ucapkan alhamdulillah aja, itu udah luar biasa. Nah, ketika ungkapan pujian itu dia realisasikan, dia punya tenaga, kekuatan, alhamdulillah saya punya tenaga, saya punya kekuatan. Kemudian hanya ucapan alhamdulillah saja nggak cukup, kita gunakan kekuatan dan tenaga kita berangkat nih malam Jumat ke Majelis Ta'lim Nurul Qalbi. Tuh, jadi direalisasikan, dikasih nikmat berupa harta, dibalikin lagi tuh ya. Apalagi sekarang ini musimnya lagi musim mau kurban gitu. Nah, jadi kurban itu memang hari raya Idul Adha itu adalah ibadah yang paling utama adalah mengalirkan darah. Udah itu. Jadi dia dapat pahala mengalirkan darah. Apa itu yang dianjurkan? Motong kambing, motong sapi, motong kerbau, motong onta. Kita nggak punya duit sama sekali, punya duitnya cuma 150.000, beliin aja ayam jago. Dapat pahala nggak? Dapat, tapi pahalanya cuman hanya pahala mengalirkan darah, tidak mendapatkan pahala kurban. Kalau pengen dapat pahala kurban yang sempurna, 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi dan lain sebagainya. Saya nggak punya apa-apa nih, punya duit cuma 100.000, udah beli ayam jago dapat 100.000 atau 50.000. Cuman jangan dititipin di musola. Ini di musola pusing deh namain ya. Jadi habis kita potong tuh ayam jago, kita bagi-bagi, potongnya depan rumah, bagi-bagiin dan tetangga ya, dia sayapnya, dia lehernya, dia kakinya, bagi-bagi. Jadi dapat pahalanya apa? Pahala mengalirkan darah. Tapi kalau pahala kurbannya kagak dapat. Wa fil Badri Al-Munir, dan di dalam kitab Badril Munir anhu alaihi salam, dari Nabi alaihi salatu wasalam, hamdulillah amanun lin ni'mah. Nih kata Nabi nih, hamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Ini sering saya ungkapkan. Jadi kalimat pujian, kita memuji kepada Allah, kita punya nikmat nih, dikasih nikmat sama Allah, alhamdulillah sehat, kita bisa jalan ke sini, kita bisa duduk di sini. Itu kata Nabi amanun lin ni'mah. Itu dia mendapatkan keamanan bagi nikmatnya. Jadi nikmat yang dia punya diamanin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Min zawaliha, daripada hilangnya nikmat tersebut. Saya sering ngasih contoh begini. Ada aki-aki nih ya, itu aki-aki punya sepeda
Sepeda cuman sepedanya sepeda dames, tapi walaupun dia punya sepeda, hujan panas dia berangkat ke masjid mau ngaji. Ya tuh, dia punya sepeda berangkat, lagi gerimis dia berangkat, hujan dia berangkat pakai sepedanya tuh. Dia nggak minta sama Allah, nggak minta apa-apaan, cuman dia mensyukuri apa yang Allah berikan. Dikasih sepeda, gue bikin nikmat aja udah, gue buat ngaji, gue buat sholat, berangkat ke masjid pakai sepeda. Tuh, itu kan namanya mensyukuri nikmat Allah. Itu nggak minta apa-apaan tuh aki-aki. Akhirnya ini Allah ngasih rizki, ini aki-aki dibeliin motor, aki-aki dapat motor, akhirnya lebih cepat, tapi tetap kehujanan masih, cuman lebih cepat. Kalau peda gerimis saya lepek, tapi kalau motor gerimis ada mendingan cepetan namanya ke masjid gitu. Dia akhirnya sepedanya dijual apa enggak? Itu sepedanya ada, kagak dijual, bakal diganti sama motor enggak, sepedanya ada ditaruh di rumah, dia pakai motor, enggak minta tuh, tetap kehujanan biarin gue pakai motor, kehujanan tetap berangkat ke masjid, tetap berangkat ke musola, dia ngaji, dia sholat berjamaah. Akhirnya diperhatiin sama Allah, saban hari kalau lagi musim hujan kehujanan tapi dia masih berangkat ke masjid. Akhirnya tuh aki-aki dikasih rezeki sama Allah, dibeliin mobil, motornya ditinggal lagi di rumah. Nikmat yang ada Allah kagak kemana-manain, sepeda ada, motor ada, mobil yang dia pakai. Tuh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah, ambillah, gunakanlah perhiasanmu ketika kalian mau ke tempat ibadah. Jadi kalau mau ke tempat ibadah yang keren, kalau perlu pakai jas, jangan pakai dasi. Saya curigain mau bini, menikah lu bang ya, jadi pakai jas ya, atau misalnya gamis suara jas, pakai wangi-wangian yang keren-keren gitu kita pakai. Kalau kita ada sepeda kita bawa sepeda, kalau ada motor kita bawa motor, kalau ada mobil kita bawa mobil. Ya deket banget pakai bawa mobil, bawa mobil. Kenapa? Karena kita ingin mensyiarkan gitu lah. Kalau misalnya semasjid orangnya ada 200 orang jalan semua, kata orang yang di luar Islam, dia orang Islam tuh susah banget. Ruyanya kagering bawa motor masih di sebelah lain tuh. Tapi kalau kita keren kan gitu. Makanya kalau kita punya nikmat, pakai, manfaatin nikmat itu buat syiar. Jadi kita nanti misalnya dihisab, ya mobil gue pakai buat ke majlis taklim, motor gue pakai buat ngaji, semua perhiasan yang kita pakai untuk ibadah kepada, jangan ngancong buat ilah sok buat ngancong, pakai ninja yang nonggeng, yalah wangi buat giran ngancong, ya namanya ngancong. Begitu datang lakinya, kata perempuannya, ya Allah tuh calon mak, lihat pakaiannya tuh rapi keren, wah jam tangannya Rolex ya, bukan Rolex lagi, Rolex pakai X ya, udah luar biasa, udah jamnya keren, baju wah wangi serebeng ya. Begitu udah nikah useng deh tuh, motor ditarik ya, jam tangan boleh kredit ya ketipu dah ya gitu. Gimana Pak Antin? Jadi nikmat yang ada gitu. Makanya orang itu coba kalau kita baca tentang kenapa sih Nabi sehat gitu, kenapa sih Nabi sehat, kan ada pertanyaan gitu, bikin buku judulnya cuma segitu doang, kenapa sih Nabi sehat gitu. Karena Nabi sebelum datang subuh dia udah bangun jam 2 jam 3, Nabi udah rapi, udah bersih, udah mandi, udah wangi ya, udah menghadap Allah gitu. Begitu udah adzan subuh dia udah menghadap kiblat, udah siap untuk sholat berjamaah, pulang ya. Kemudian ketika dia mau makan, kalau nungguin lapar dulu gitu,
lapar baru dia makan, sebelum kenyang dia berhenti, makanya sehat gitu. Dan apalagi dia sering memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat yang ada nih, kalau kita memuji mensyukuri apa yang Allah kasih ya, maka Allah kasih sehat ya gitu. Sehat aja terus gitu. Jadi mintanya juga kita sama Allah kagak malu. Ya Allah, mudah-mudahan saya biar sehat, panjang umur. Kata Allah, bakal apaan gua kasih sehat? Lemaren gua kasih sehat lama banget, sama Nurul Qalbi lu kagak kenal, kagak pernah dateng gitu. Tapi kalau kita minta sehat gitu, ya Allah biar sehat, kenapa saya ini ada tugas ini gitu, Allah gak ngasih lagi. Oh iya, kalau gua nggak kasih dia nggak ngaji ntar gitu, dia nggak kumpul, dia nggak ke masjid dan lain sebagainya. Jadi kita minta juga nggak malu. Kayak misalnya kita minta sama bapak kita, "Bah, minta duit apa 1 juta?" Lebak kelapan dong. Tapi kalau proposalnya jelas, saya buat ini Pak, buat beli buku, buat ini, oh dikasih. Lemaren ya, lu sekarang minta 1 juta, kemarin gua kasih 2 juta, duit habis begitu aja. Sekarang mau minta lagi 1 juta, kagak dikasih. Malu kita gitu. Makanya kita minta rezeki yang banyak apa segala begitu, minta sehat. Nah, salah satunya adalah hamdan ya, apa namanya, pujian, memuji kepada Allah. Hamdulillah amanun lin na'mah, memuji kepada Allah nikmat kita jadi aman min zawaliha, daripada hilangnya gitu ya. Jadi alhamdulillah kita punya ini gitu, kita nikmatin. Udah, kita punya motor, punya mobil kan, motor mobil kita taruh di luar, bawang kita taruh rapi banget, lemari. Mesin bupet puluhan juta bakal naruh bawang. Pusing deh. Kulkas 20 juta bakal naruh kangkung doang. Giran mobil yang ratusan juta kita taruh di luar. Udah tawakal aja. Begitu. Yang penting ketika kita punya kendaraan kita gunakan untuk beribadah. Itu namanya amanun. Ya, lin ni'mah min zawaliha, enggak bakal hilang udah insyaallah ya. Ini motor, yang punya motor mana atu-atunya CB yang bakal tahlil doang ya Allah. Ada gantungannya segini yang bakalan gantungin besek, udah kagak pernah gantungin apa-apaan, enggak bakalan hilang tuh CB seumur-umur ya gitu. Itu hilangnya jatuh di cucu aja. Kenapa? Dimodif dijual sama cucunya gitu CB itu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawban, dan barang siapa yang memakai pakaian, faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita memakai pakaian kita mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani, segala puji hanya milik Allah, alladzi kasani, yang telah memberikan pakaian kepadaku, yang telah memakaian kepadaku, hadza thawba, akan pakaian ini, min ghairi haulin ya, min ghairi haul ini enggak pakai capek-capek. Ya Allah, baju 100.000 udah cakep banget udah, kan kagak capek tuh, kagak jahit, nggak bikin, nggak tahu nih bahannya dari mana, kita tahu pokoknya kita pakai aja. Itu min ghairi haulin namanya. Wala quwwatin, dan tidak ada kuat. Artinya ketika kita berpakaian kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pakaian tahu kita pakai aja deh, pas aja udah enak. Kita pakai buat ngaji, buat apa segala macam begitu. Dipakai pakaian kokoh ini begini, ini pakaian buat ngaji begitu. Kadang-kadang sekarang pakaian kokoh bakal ngancong. Bener banget udah itu. Orang kalau ngancong pakai baju kokoh bener banget udah, pokoknya nyampe rumah calon mertuanya ya udah tahlil lah ya, pokoknya udah ya gitu. Jadi kalau mau nyantai-nyantai kita pakai ya, emang kadang-kadang kita pengen juga gitu, kayak gimana ya, maksudnya kalau kita jalan-jalan kita pakai lepis gitu, pakai kaos, pakai baju biasa, pakai topi biasa aja gitu. Emang tempatnya lagi mau jalan-jalan, jalan-jalan pakai gamis ya udah ngudeng ya, ilah iya, kagak kudu-kudu begitu juga ya, mentang-mentang yang jalan rombongan ustad ya gitu, udah pakai aja biasa, pakai celana gitu. Jadi biar dilihat juga, oh ternyata
Saya selama ini ngeliat Ustaz pakai sarung mulu, pakai gamis udang. Tapi begitu pakai lepis kerenan begini kan, gitu jadi demen tuh murid kita kan gitu jadi. Nah, jadi kita memakai pakaian ini. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya ya yang terdahulu. Wa afdalul mahamid ayyaqul alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi seutama-utamanya pujian dia mengucapkan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lamma warada anna Allah ta'ala lamma ahbata Adama ilal ardi qala ya Rabbi allimni al-makasibi wa allimni kalimata tajma'u li fiha al-mahamidu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan Nabi Adam ke bumi, Allah mengusir Adam. Bolehlah kita mengatakan mengusir. Jadi menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi. Kemudian Nabi Adam berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni al-makasibi, ajarkanlah kepadaku usaha-usaha, wa alimni kalimat tajma'u li fiha al-mahamidu, dan ajarkanlah kepadaku satu kalimat yang mencakup, yang mencukupi terhadap diriku, fiha di dalam kalimat itu al-mahamidu, pujian-pujian. Fa auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam an qul talatan, agar supaya dia mengucapkan 3 kali inda kulli sabahin wa masa, setiap pagi dan petang, alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi kalau pagi kita ucapkan alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, pagi. Entar sore dia baca lagi itu alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu adalah Allah mengajarkan karena Nabi Adam minta, ya ajarkan terhadap diriku, kepada Allah dia minta, yaitu di mana satu kalimat itu mencakup keseluruhan, maka Allah mengajarkan alhamdulillahi hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walihada law halafa insanun la yahmadanna Allah bimujami'il mahamidi falyaqul hadza wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hari ini kita membahas tentang bagaimana nikmat itu bisa diamankan oleh Allah. Kita banyak-banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memuji, maka itu menjadi sebuah celengan buat kita. Begitu. Ketika pujian itu kita bacakan terus, maka itu menjadi sebuah zikir, ya, pengingat, mengingat Allah lewat pujian, yaitu kalimat alhamdulillah dan seterusnya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa fana karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma tawwil a'marana fi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa a'malana wa ila al-khairi karimna wa 'ani syarri ab'idna wa wasi' arzaqana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.